Anda kembali menyaksikan Kabar Siang pemirsa. Kasus pemerkosaan yang dialami seorang wanita di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten viral di media sosial. Korban mengalami kekerasan seksual oleh seorang pencuri di rumahnya yang saat ditinggal oleh orang tuanya bekerja. Kasus pemerkosaan yang dialami seorang wanita di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten viral di media sosial. Dalam peristiwa yang terjadi Agustus tahun 2019 ini, korban berada di rumah sendirian ketika orang tuanya bekerja. Saat itulah korban melihat tersangka RI masuk ke rumahnya lalu memukul kepala korban dengan besi, membuat korban tidak sadarkan diri. Menurut polisi, tersangka awalnya hanya berniat mencuri di rumah korban. Namun melihat korban dalam kondisi setengah sadar, tersangka langsung menyetubuhi korban. Setelah kita tangkap, kita lakukan pemeriksaan awal. Tersangka mengakui bahwa awalnya tersangka berniat untuk melakukan pencurian di rumah korban. Saat memasuki rumah korban untuk melakukan pencurian, kemudian perbuatannya diketahui oleh korban dan dilakukan penganiayaan. Setelah korban tidak sadar diri, dilakukan pemerkosaan. Tersangka RI juga diketahui kerap meneror korban melalui media sosial. Tersangka ditangkap setelah polisi bergerak cepat menerima laporan korban dengan memeriksa 5 saksi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, AF korban pemerkosaan dan kuasa hukumnya mendatangi Polres Tangerang Selatan Senin pagi. Kedatangan AF untuk mengonfirmasi perkembangan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Dalam keterangannya pada wartawan, AF mengaku tidak mengenal identitas tersangka RI. Sebelumnya, AF menceritakan kasus ini di akun Instagram pribadinya pada 7 Agustus 2020. AF mengaku peristiwa yang merenggut kesuciannya itu terjadi pada 13 Agustus tahun lalu. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak polisian Polres Tangerang Selatan dan masih menjalani pemeriksaan. Dengan dia korban mencari keadilan dengan cara mempublikasi kasus ini ke media, kira-kira seperti itu. Kalau chat antara korban dan pelaku itu kapan, Pak? Kapan ya dia? Tahun lalu. Tahun lalu, berarti udah lama ya? Udah lama. Oke, itu kali mas tahun. Iya, tahun lalu. Tahun lalu alasan polisi bilang bukti nggak kuat? Aduh, mending ditanyakan kepada pihak kepolisian aja yang terkait dengan penyelidikan maupun penyidikan. Karena bukan ranah kami untuk menjawab. Mami ada sedikit statementnya, Mami? Sedikit statementnya juga? Depannya hal kayak gitu nggak pernah. Harapan pelaku dihukum sebab gimana? Harapan pelaku sendiri yang sudah tertangkap? Ya semoga saya dapat tidak. Ya. Mami kenal nggak sama pelaku itu? Enggak. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita akan langsung berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Muharam Wibisono. Selamat siang Pak Kasat, hari ini korban dan kuasa hukumnya mendatangi Polres Tangerang Selatan. Apa yang diserahkan dan juga seperti apa keterangan terbaru yang disampaikan pada pihak polisian? Ya, selamat siang Pak Rizky. Jadi memang benar tadi saya diinformasikan bahwa korban dengan kuasa hukumnya mendatangi Polres dan bertemu dengan Bapak Kapolres Tangerang Selatan. Baik, Pak Kasat, mungkin yang jadi pertanyaan saat ini mengenai kronologi, karena kasus ini sudah berlangsung, sudah ataupun terjadi 1 tahun yang lalu. Penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak polisian seperti apa? Ya, baik Pak. Jadi perlu kami jelaskan di sini, memang laporan polisi ini sudah kita terima dari bulan Agustus tahun 2019 yang lalu. Ya, memang dari keterangan awal yang diberikan oleh korban, bahwa korban ini sama sekali tidak mengenal pelaku.
Kemudian setelah itu kami pun juga sudah memeriksa beberapa saksi-saksi yang kita lakukan pemeriksaan dan memiliki keterangan yang sama bahwa dari saksi ini juga tidak ada yang melihat dan tidak kenal dengan pelaku. Namun atas kejadian ini kami juga sudah melakukan pemeriksaan, baik melakukan hasil dari visum, kemudian dari barang bukti yang ada di TKP. Memang untuk tindak pidananya sendiri ini bisa kita kuatkan dengan bukti-bukti yang sudah diberikan baik dari korban maupun saksi-saksi. Namun kami harus memastikan kembali identitas dari pelaku ini. Sehingga inilah yang membuat proses penanganan kasus ini berjalan cukup panjang karena kita harus betul-betul memastikan identitas dari pelaku ini yang dari awal kita belum menemukan. Walaupun dalam perjalanan kasus ini kita sudah mulai menemukan nama, baik keterangan dari korban juga. Namun kita tetap harus memastikan apakah identitas ini benar yang melakukan tindak pidana ini. Dan alhamdulillah dengan adanya teror-teror yang dilakukan oleh pelaku melalui akun Instagramnya, di sini kami juga mendapat bantuan dari Cyber Mabes Polri, kami berhasil melacak identitas pengirim pesan tersebut. Dan alhamdulillah inilah identitas yang sama dengan yang kami curigai beberapa waktu yang lalu. Untuk itu kita bisa memastikan bahwa ini memang betul pelaku, dan pada minggu dini hari yang lalu kita berhasil mengamankan dan membawa pelaku ke Mapolres Tangerang Selatan. Demikian, Pak. Baik, Pak Kasat, apakah ada keterangan mengenai hubungan dari kedua korban ini karena saling kontak dan juga mencoba menghubungi lewat media sosial? Apakah ada keterangan mengenai hal itu? Karena dikatakan ini tidak saling mengenal antara korban dan juga pelaku. Bagaimana pelaku bisa menghubungi langsung korban melalui sosial medianya? Korban maksud kami. Ya, jadi keterangan dari awal tetap sama bahwa korban tidak mengenal dengan pelaku. Demikian pun dengan pelaku. Pelaku tidak mengenal dengan korban. Karena memang pelaku tujuannya pada awal itu adalah melakukan pencurian di rumah korban. Dan kemudian ketika memasuki rumah korban ternyata bertemu dengan korban. Disinilah ada niatan untuk melakukan hubungan persetubuhan tersebut. Dan untuk pelaku sendiri dapat mengirimkan pesan-pesan ke media sosial milik korban. Karena ketika melakukan tindak pidana tersebut pada Agustus tahun 2019, pelaku itu membawa kabur HP dimiliki oleh korban. Dan di situ ketika terjadinya tindak pidana, banyak telepon maupun notifikasi masuk ke HP korban. Salah satunya adalah Instagram. Disitulah pelaku mengetahui bahwa akun atau nama dari Instagram yang dimiliki oleh korban sendiri. Sehingga dari situlah pelaku dapat mengetahui dan mengirimkan pesan-pesan ke Instagram korban. Baik, Pak Kasat, kenapa membutuhkan waktu yang cukup lama, 1 tahun, hingga akhirnya dapat ada titik cerah ini, pelaku ditemukan? Ya, jadi tadi sudah saya katakan di awal, Pak Rizky, dari awal ini kita tidak mengetahui identitas dari pelaku. Dan dari saksi-saksi pun tidak ada yang melihat. Ya, sehingga kami harus betul-betul memastikan identitas dari pelaku ini. Ya, jadi jangan sampai kami pun juga melakukan penangkapan atau melakukan upaya terhadap orang yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini. Dan seperti saya katakan tadi, alhamdulillah pelaku ini beberapa kali memberikan pesan kepada korban. Sehingga ini menjadi titik terang bagi kami dan memastikan bahwa identitas yang kami duga dari awal ini memang betul adalah pelaku yang melakukan tindak pidana yang telah terjadi pada Agustus 2019 yang lalu. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Muharam Wibisono atas waktunya.